إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Khawatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini, dan ini adalah nikmat Allah, anugerah Allah yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Betapa tidak, di bulan ini kembali kita bisa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memasuki taman-taman surga Al-Quran, yang dengannya tentu saja Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memuliakan hambanya dunia dan akhirat. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Ramadan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di awal mula diturunkannya Al-Quran tersebut pada bulan Ramadan, yaitu pada malam Qadar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud adalah malam Qadar, Lailatul Qadar. Sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Untuk itu kita perlu memotivasi diri kita, ya, meluangkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, menjadikannya petunjuk, ya, menerangi hati kita. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita bisa mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Dengan demikian, insya Allah, dengan izin Allah, kita akan menjadi ahlullah, ya, orang-orang khusus, orang-orang terdekat di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlin." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki orang-orang dekat yang sangat khusus, spesial, istimewa. Para sahabat lantas bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka ahlullah tersebut? Rasulullah menjawab, "Ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuh." Para ahli Al-Quran, mereka adalah orang-orang spesial di sisi Allah, orang-orang terdekat Allah Ta'ala. Bahkan sampai-sampai disebutkan di sini ahlullah, ya, digambarkan mereka itu seakan-akan mereka adalah keluarganya Allah Ta'ala, saking dekatnya mereka dengan Allah Ta'ala. Hum ahlul Qur'ani wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Qur'an, mereka lah ahlullah wa khassatuh, orang-orang yang khusus, yang istimewa, yang terdekat dengan Allah Ta'ala. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tentu saja para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan ahlul Quran di sini adalah bukan hanya sekedar ahli dalam membacanya, ahli dalam menghafalkan huruf-huruf dan urutannya, ya, ahli dalam menghafalkan nomor ayatnya, tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala ketika beliau mensyarah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajuri, Imam Ahlus Sunnah yang wafat pada tahun 360 Hijriah, dalam kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaqi wa Hamalatil Quran, ya, beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ahlullah atau ahlul Quran, mereka adalah man kanu min ahlihi ilman wa amala wa la yakunu al-mar'u min ahli al-Quran illa bil jam'i bainal ilmi wal amal. Mereka adalah orang yang mengilmui tentang Al-Quran, bukan hanya dari sisi bacaan, namun makna tafsirannya. Kemudian mereka adalah orang yang ahli dalam mentadaburinya, dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya. Inilah ahlul Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.